Boleh jamak qashar, zuhur sama asar, maghrib sama isya. Bahkan ada sebuah riwayat, shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatah. Kalau ada keringanan dari Allah, itu adalah sedekahnya Allah. Terimalah sedekahnya. Kadang kita bapak-bapak saudara ya, kadang kita suatu ketika merasa sehat. Nah, ini ada sahabat. Sahabat dulu namanya Sidina Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab. Ini orang yang ahli ibadah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW. Dia nanya, "Ya Rasulullah, saya ini suka puasa. Kasih saya tuntunan berapa saya mesti puasa." Kata Rasul, puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Namanya Ayyamul Bid. Kata Sidina Abdullah bin Umar, saya masih bisa lebih dari itu. Kasih saya yang lebih. Sampai akhirnya ujung-ujungnya Nabi mengatakan, puasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Nabi Daud. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Kata Abdullah bin Umar, oke, gitu kan. Wah, oke. Apa kata Abdullah bin Umar setelah bertahun-tahun dari kejadian itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aduh saya nyesel dulu menekan-nekan Nabi. Sekarang saya baru rasakan bahwa tenaga saya tidak sekuat dulu. Coba saya ikuti saja 3 hari dalam 1 bulan, bisa saya laksanakan sampai hari ini. Tapi karena saya minta yang lebih, akhirnya Nabi memberitahu kalau sudah dapat ilmu maka diamalkan, dan itu permintaan saya, sekarang nggak bisa saya amalkan. Nah, karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita mau mewiridkan sesuatu amal ya, nah ini kata para ulama, kan amal-amal itu ada yang istilahnya sekali-sekali kita laksanakan, ada juga yang kita laksanakan secara teratur. Yang teratur itu yang namanya wirid. Nah, wirid itu, wirid dalam makna yang umum itu bisa berupa zikir. Itu biasanya yang disebut wirid itu adalah bacaan, zikir. Maka kalau kita memilih zikir tertentu sebagai wirid, jangan pilih zikir yang berat. Karena nanti bisa jadi kayak Sayyidina Abdullah bin Umar. Masih muda kuat, begitu agak tua sedikit, lemes, tidak bisa. Misalnya, saya mau wirid saya adalah baca Al-Quran setiap malam 10 juz. Nah, kalau masih muda, oke. Tapi kalau sudah 60 tahun, sulit. Ya. Maka Rasulullah SAW kan mengajarkan, misalnya kalau bacaan-bacaan setelah selesai sholat, ada zikir-zikir sederhana. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jadi wirid. Kalau wirid kita seperti itu, mau tua mau muda insya Allah bisa. Mau lagi di rumah, mau perjalanan juga bisa. Karena paling mengambil waktu hanya 3, 4 sampai 5 menit. Itu wirid. Nah, upayakan ada wirid kita. Pilih yang sederhana tapi tidak putus. Kenapa wirid itu tidak boleh putus? Malla wirdalahu fala waridalahu, kata ulama. Kalau kita hidup di dunia ini, kita butuh petunjuk dari Allah. Dan salah satu jalan mendapatkan petunjuk dari Allah, kata para ulama, ada wirid kita. Orang yang tidak punya wirid, sulit akan datang kepadanya petunjuk dari Allah. Dan seperti tadi disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, wirid dalam arti zikir yang kita tetapkan dalam waktu tertentu, itu upayakan jangan yang memberatkan. Dalam makna yang lebih luas, kata ulama, wirid itu semua amal soleh. Maka ada orang yang wiridnya silaturahim. Hari-hari dia silaturahim. Ada yang wiridnya
menyapu halaman jalan itu. Ada saya pernah lihat beberapa orang ya. Ada juga salah seorang yang saya tahu almarhum di Lombok Timur, Haji Bambang namanya itu. Dulu yang gendong saya waktu kecil. Dia itu punya wirid, tapi bukan zikir wiridnya. Apa wiridnya? Nyapu jalan di depan rumahnya setiap pagi. Itu juga wirid. Dan wirid yang bukan berupa zikir seperti itu bisa jadi berkahnya lebih banyak daripada wirid berupa zikir. Kenapa? Kalau berupa zikir itu untuk kita sendiri. Tapi kalau membersihkan jalan jadi wirid kita, itu bukan hanya kita yang dapat manfaatnya, tapi orang banyak. Ada orang yang wiridnya bersedekah. Setiap hari dia wajibkan dirinya bersedekah walaupun hanya 100 rupiah. Kalau dia tidak bisa bersedekah dengan uang, dia bersedekah dengan senyum. Senyum yang dia niatkan sedekah. Ada juga senyum kecut, ya. Senyum yang terpaksa. Ya. Tapi senyum dengan niat ini sedekah saya. Carilah wirid Anda, apa yang cocok, yang bisa dilaksanakan dalam setiap keadaan. Kalau Anda punya uang yang berkecukupan, berkelimpahan, pilihlah wirid dengan berbagi. Kalau tidak, banyak yang lain. Bahkan seperti yang saya gambarkan tadi, ada almarhum yang saya tahu persis berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, setiap pagi dia menyapu. Bukan hanya halaman dia, tapi jalan depan halamannya. Bersih, menyenangkan hati orang, membuat orang bahagia. Itu wiridnya dia. Nah, kembali kita kepada bahwa setiap kewajiban ada keringanan yang diberikan oleh Allah. Nah, termasuk di sini ya, pada saat menunaikan ibadah haji atau umroh lalu ada halangan yang tidak diduga, maka boleh untuk mencukur rambut, untuk berlepas dari umroh dan haji itu dengan menyembelih ya, apa yang dimiliki. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian hatta yablughal hadyu mahillah, sampai hewan dam itu yang mau disembelih itu sampai pada tempatnya, yaitu waktunya. Maksudnya adalah yaumun nahar menurut para ulama, tanggal 10 Zulhijjah. Jadi potong rambut 10 Zulhijjah. Di sini selalu ya, di dalam ayat tentang haji dan umroh itu didahulukan kata al-halqu. Karena mencukur itu ada dua macam. Yang pertama al-halqu, botak. Yang kedua al-qasru, potong. Kalau mau botak, dibotakkan itu lebih afdol. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah merahmati orang yang muhalliqin, yang membotakkan rambutnya. Maka kalau kita pergi naik haji umroh itu lebih banyak yang botak. Karena memang itu lebih afdol selama mampu. Selama maksudnya cocok lah ya. Tapi kalau ada keadaan tertentu di kepala kita yang kalau dilihat orang bisa membuatnya kurang nyaman, nah potong saja pendek-pendek, gak usah sampai botak. Misalnya ada, mohon maaf, ada bekas-bekas koreng. Ya, misalnya gitu. Kan nggak enak kalau dilihat orang ya. Apalagi kalau kita botak terus orang kita jadi di belakang kita ada orang safnya di belakang terus dia lihat bekas koreng kita kan hilang khusyuknya. Jadi tahu-tahu dirilah ya. Walaupun kita bisa dapat yang paling afdol, tapi jangan membuat orang terganggu beribadah. Nah, kalau seperti itu al-qasru cukup. Dan bagi orang yang hanya memendekkan rambut, Nabi SAW juga mengatakan rahimallahul muqassirin. Bagi orang yang sekedar memendekkan rambut juga Allah tetap memberikan rahmatnya. Masya Allah. Jadi Islam itu bapak-bapak saudara itu lapang dan luas ya. Untuk setiap orang dengan semua keadaan ada tuntunannya. Jadi tidak satu macam yang diberikan, tapi diberikan kelapangan supaya masing-masing bisa menunaikan tuntunan agama itu dengan lapang.
Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan barang siapa yang memiliki penyakit, ya, aw bihi adam min ra'si, ya. Kalau kepalanya itu ada suatu penyakit lah ya, lalu dia terpaksa motong rambutnya, ya. Termasuk juga kalau dia misalnya ya, kan tidak boleh potong kuku kan kalau kita sudah ihram, tapi ternyata ada penyakit lah katakan di ujung kuku yang kalau kita tidak potong kuku kita itu bisa akan semakin sakit, boleh dipotong, ya, boleh dipotong. Apa kompensasinya? Fafidyatum min siyamin au shadaqatin au nusuk. Maka dia mengeluarkan tebusan, yaitu berupa puasa 3 hari, au shadaqatin, au memberikan 6 orang miskin makanan. Berapa banyak makanan yang diberikan? Itu ukuran sederhananya 1 porsi lah bahasa kita, ya, yang layak dimakan. Kalau diuangkan misalnya kira-kira berapa satu nasi bungkus yang